Mengapa kelompok Protestan dan karismatik menggunakan kata Kristen? Secara sederhana, kelompok tersebut menggunakan kata Kristen karena mereka menyatakan bahwa diri mereka berpegang pada kepercayaan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Namun pandangan gereja-gereja kekristenan kuno berbeda. Karena bagi mereka Kristen bukan hanya tentang keyakinan pribadi semata, melainkan juga tentang kesinambungan dengan tradisi dan ajaran yang telah disepakati bersama sejak awal. Alasan kelompok Protestan dan karismatik menggunakan kata Kristen, mereka mengakui mengikuti Yesus Kristus. Bagi mereka, menjadi Kristen berarti mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesuai dengan ajaran Alkitab. Mereka merasa bahwa hubungan pribadi dengan Kristus adalah inti dari kekristenan, sehingga berhak menyebut diri mereka Kristen. Pemahaman tentang kesucian gereja. Beberapa kelompok berpendapat bahwa gereja yang sesungguhnya adalah kumpulan orang percaya yang benar, bukan organisasi tertentu dengan tradisi lama. Mereka merasa bahwa mereka lebih setia pada ajaran Yesus daripada gereja-gereja kuno yang mereka anggap telah menyimpang. Sejarah perkembangan. Setelah reformasi, istilah Kristen mulai digunakan secara lebih luas untuk semua kelompok yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya bagi gereja-gereja kuno. Hal ini membuat penggunaan kata tersebut menjadi lebih umum di berbagai kelompok. Pandangan gereja-gereja kekristenan kuno bagi Roma Katolik, Ortodoks Timur, dan Ortodoks Oriental. Kata Kristen memiliki makna yang lebih luas. Kesinambungan dengan tradisi. Mereka percaya bahwa kekristenan bukan hanya tentang keyakinan pribadi, melainkan juga tentang penerimaan tradisi yang telah diteruskan dari para rasul dan disepakati dalam konsili kuno. Tanpa kesinambungan ini, mereka melihat kelompok tersebut sebagai komunitas yang berbeda, bukan bagian dari kekristenan yang sama dengan yang ada sejak awal. Kesatuan ajaran. Gereja kuno menekankan bahwa kekristenan dibangun di atas kesepakatan bersama tentang doktrin inti seperti sifat Kristus, yaitu ilahi dan manusia. Bagi mereka, kelompok yang memiliki ajaran yang sangat berbeda tidak bisa dianggap sebagai bagian dari kekristenan yang sama dengan yang telah ada selama berabad-abad. Definisi gereja, mereka melihat gereja sebagai tubuh Kristus yang satu, yang telah ada sejak zaman para rasul. Bagi mereka, hanya kelompok yang terhubung dengan rantai uskup yang berasal dari para rasul yang bisa dianggap sebagai bagian dari gereja yang sesungguhnya. Perhatikan ini, ungkapan Bapak Gereja Ignatius dari Antioquia pada abad ke-1. Barang siapa tidak berada dalam gereja bukanlah anak gereja. Barang siapa tidak dalam pemeliharaan yang benar, tidak akan mendapatkan keselamatan. Perbedaan pemahaman yang penting. Perbedaan ini muncul karena pandangan tentang apa yang membuat seseorang atau kelompok layak disebut Kristen. Bagi kelompok Protestan dan karismatik, fokusnya pada hubungan pribadi dengan Kristus dan ajaran Alkitab yang mereka pahami. Sementara bagi gereja kuno, fokusnya pada kesinambungan dengan tradisi, kesatuan ajaran, dan keanggotaan dalam gereja yang telah ada sejak awal. Oleh karena itu, bagi gereja-gereja kuno, meskipun mereka menghormati keyakinan pribadi setiap orang, mereka melihat kelompok tersebut sebagai komunitas yang berbeda dengan kekristenan yang mereka warisi. Bagaimana gereja-gereja kekristenan kuno melihat hubungan dengan kelompok tersebut? Bersambung dulu ya, nanti dibahas lagi, saya mau ke pasar dulu.